Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revia Laida, salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi dari kompetensi dasar membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak. Pada kompetensi dasar ini diharapkan peserta didik mampu membuat gambar konstruksi dengan menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Apa sih itu gambar konstruksi yang dimaksud? Gambar konstruksi diantaranya yaitu denah. Denah merupakan gambar bangunan yang dipotong secara horizontal setinggi 1 meter dari permukaan lantai dengan elevasi kurang lebih 0,00 dan dilihat dari atas ke bawah sehingga terlihat dinding yang terpotong, jendela, pintu, serta bagian-bagian ruangan pada bangunan tersebut. Yang kedua yaitu potongan. Potongan merupakan gambar dari sebuah bangunan atau rumah yang dipotong secara vertikal, mulai dari atas bagian atap hingga bagian bawah pondasi dan dilihat secara arah pandangannya. Biasanya, pada potongan terdapat dua gambar, yaitu potongan memanjang dan potongan melintang. Bisa dilihat pada gambar, terdapat garis memanjang dan melintang yang memotong denah serta diberi keterangan A dan B. Yang ketiga yaitu tampak. Tampak merupakan gambar visual bangunan yang diproyeksikan dari denah dan dilihat dari arah depan, samping kanan, samping kiri, belakang, serta atas bangunan. Dan yang terakhir yaitu gambar detail. Gambar detail merupakan gambar yang digunakan untuk mendetail secara rinci berkaitan dengan dimensi, elevasi, jenis bahan yang digunakan, nama elemen gambar, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu di sini ada hatch yang digunakan pada AutoCAD. Yang pertama itu beton, bisa dilihat pada gambar simbolnya, lalu ada pasangan bata, lalu ada pasangan bata transram, lalu ada pasir gas, selanjutnya ada pasangan batu kali, ada tanah urukan, tanah asli. Selanjutnya kita masuk ke dalam toolbar yang biasa digunakan di AutoCAD, yaitu di sini ada line. Biasanya ini membuat garis, lalu kita ada konstruksi line, terus ada polyline, ada polygon, rektang, ada arch, circle yang biasa digunakan untuk membuat lingkaran. Selanjutnya kita masuk di dalam video tutorial ini, kita pertama buka aplikasi AutoCAD. Lalu kita pencet Start Drawing, setelah itu kita ketik units, maka akan muncul seperti ini dan kita atur milimetersnya. Kemudian kita pencet Layers, kita atur untuk pembuatan as denahnya. Setelah itu, kita bersiap untuk memulai gambar. Gambar kita yaitu membuat gambar rumah sederhana. Yang pertama kita membuat line, ukuran 3000 x 3000 mm. Selanjutnya kita juga lanjut membuat gambar selanjutnya untuk membuat denah, yaitu tetap menggunakan line ukuran 12.000, lalu pencet ukuran 3000 kembali, lalu pencet ukuran 3000, lalu 3000, lalu 3000 lagi untuk membuat kamar. Lalu mencet ukuran 1500 mm, 1500 mm lagi, lalu membuat kamar tidur kembali sama ukurannya itu 3 x 3 meter. Setelah itu kita tutup denah ini untuk pembuatan ruang tamu dan pembuatan teras. Setelah itu kita membuat kolom dengan menggunakan rektang ukuran 150 x 150 mm, lalu kita hatch menggunakan warna biru untuk menandakan kolom. Selanjutnya kolom ini kita pindahkan ke pertemuan antara dinding-dinding yang sudah kita buat asnya. Kita copy satu persatu. Dinding ini diletakkan di pertemuan, kolom ini diletakkan di pertemuan dinding dengan ukuran 150 x 150 mm. Setelah itu kita membuat as kembali, membuat layar kembali, yaitu membuat layar dinding.
Pertama kita membuat rektang ukuran 150. Setelah itu kita membuat dinding. Pertama kita membuat rektang ukuran 150 mm kali 1000 mm. Lalu kita offset ke dalam sedalam 20 mm untuk pleserannya. Lalu kotak dalamnya kita beri hatch ANSI 32 untuk menandakan itu sebagai dinding bata. Untuk warnanya bebas sesuka kalian. Selanjutnya kita buka blok untuk membuat dinding ini agar bisa dinaik turunkan ukurannya. Pertama kita select dulu objeknya. Selanjutnya kita ketik blok. Maka akan keluar seperti ini. Lalu kita pencet parameternya atau linearnya, kita klik. Lalu kita pencet stretch, lalu kita blok bagian parameter di bawahnya dan select objek keseluruhan. Maka ada tanda di bawah, lalu kita checklist dan kita bisa lihat dinding ini bisa dinaik turunkan. Selanjutnya setelah udah pembuatan dinding, kita letakkan dinding tersebut di bagian dinding-dinding atau asdena yang telah kita buat satu persatu. Kita copy satu persatu ke bagian yang ada kolomnya atau asdenanya. Pembuatan dinding ini memang memakan waktu yang sedikit lama karena kita emang harus satu-satu membuatnya. Dinding ini sudah ke copy semua. Ini kita bolongkan saja atau kita beri ruang untuk pembuatan pintu nantinya. Namun dalam pembelajaran ini tidak diajarkan untuk membuat pintu, melainkan di lain kesempatan. Setelah pembuatan dinding selesai, kita menuliskan notasinya untuk ruangan-ruangannya seperti namanya kamar tidur dengan FFL yaitu 0,00. Penulisan nama ini bisa kita tuliskan untuk nama-nama semua ruangan seperti kamar tidur, lalu ruang tamu, dapur, kamar mandi, ataupun teras. Setelah penamaan ruangan selesai semua, kita bisa kasih hatch untuk taman ini menggunakan hatch cross. Setelah itu kita bisa memberikan notasi ukuran, dimensi ukuran untuk setiap ruangan-ruangan dengan menggunakan
komen DLI atau dim linear. Dim linear ini kita beri semua kepada setiap jarak antar kolom dan jarak ruangan masing-masing. Satu persatu kita tuliskan DLI-nya. Jika sudah seluruhnya, maka denah ini sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.